Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan dan pengembangan penilaian HOTS. Adapun meliputi yang A, pengertian dan karakteristik HOTS, B, karakteristik instrumen penilaian HOTS, C, level kognitif, dan D, langkah-langkah penyusunan soal HOTS. A, pengertian dan karakteristik HOTS. Higher Order Thinking Skill atau yang disingkat dengan HOTS, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa diajarkan untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Brocard menggunakan 3 istilah dalam mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu yang pertama, HOTS sebagai proses transfer dalam konteks pembelajaran. Kedua, HOTS sebagai proses berpikir kritis dan konteks pembelajaran. Tiga, HOTS sebagai proses penyelesaian masalah. B. Karakteristik instrumen penilaian HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, bersifat divergen. Yang ketiga, menggunakan multi-representasi. Yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual. Dan yang kelima, menggunakan bentuk soal beragram. 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada 5 poin dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. A. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau disebut dengan problem solving. B. Keterampilan berpikir kritis. C. Berpikir kreatif. D. Kemampuan berargumen. Dan yang E. Kemampuan mengambil keputusan. Adapun yang kedua bersifat divergen. Instrumen penilaian HOTS harus bersifat divergen, artinya memungkinkan peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan, karena mengukur proses berpikir analitis, kritis, dan kreatif yang cenderung bersifat unik dan berbeda-beda responnya bagi setiap individu. Yang ketiga, menggunakan multi-representasi. Instrumen penilaian HOTS umumnya tidak menyajikan semua informasi secara tersurat, tetapi memaksa peserta didik menggali sendiri informasi yang tersirat. Instrumen penilaian HOTS menggunakan berbagai presentasi, antara lain verbal, berbentuk kalimat, visual, gambar, bagan grafik, tabel termasuk video, simbol, yaitu simbol seperti ikon, inisial, isyarat, dan matematis, angka, rumus, dan persamaan. Yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual. 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACH. A. Relating. Asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing. Asesmen yang ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. C. Applying, yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Adapun yang E, transferring, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Ciri-ciri asesmen kontekstual. A. Peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia. B. Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata.
Adapun yang terakhir C, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Adapun yang terakhir, yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal-soal hot sebagaimana yang digunakan dalam PISA bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara objektif dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan dalam menulis butir soal hot, diantaranya pilihan ganda dan uraian. Kita masuk ke yang C, level kognitif. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman atau level 1. Level kognitif, pengetahuan dan pemahaman mencangkup dimensi proses berpikir, mengetahui dan memahami. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep dan prosedural. Terkadang soal-soal pada level 1 merupakan soal kategori sukar, karena untuk menjawab soal tersebut peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal dimensi atau menyebutkan langkah-langkah prosedur melakukan sesuatu. Namun soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal hot. Yang kedua, aplikasi. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyesuaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Yang ketiga, penalaran atau disebut dengan level 3. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi hot, karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual, situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencangkup dimensi proses berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dan yang terakhir, D, langkah-langkah penyusunan soal hot. Yang pertama, menganalisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman pensokoran atau rubrik atau kunci jawaban. Dan kiranya hanya ini yang saya dapat sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.